Halo, selamat pagi. Nama saya Arif Setiawan, sering dipanggil Wawan. Saya pendiri dan direktur Suara Owa. Jadi saat ini kita di Suara Owa Conservation Education Center, sebuah fasilitas yang kita bangun, tapi dari perjalanan panjang kegiatan Suara Owa di sini untuk konservasi owa. Awalnya itu tahun 2012 lah kita mulai melihat bahwa untuk konservasi itu tidak cukup dengan penelitian saja. Artinya kita butuh keterlibatan banyak pihak dengan berbagai pendekatan. Nah, ini yang kita dorong sampai sekarang, bahwa kita juga harus melibatkan warga sekitar hutan, harus melibatkan banyak orang, pihak-pihak terkait di sini, dan cita-cita membangun sebuah ruang untuk bertemu, untuk mempertemukan ide, gagasan, dan kelanjutan kegiatan di sini ya melalui terbentuknya ini. Dan ini kita mulai tahun 2012 kita masih melakukan penelitian untuk konservasi owa. Kemudian 2012 kita mulai bercita-cita kayaknya kita harus punya satu tempat untuk menyuarakan ini gitu, istilahnya. 2013 itu ketika kita mulai membuat salah satu acara yang bertujuan untuk mengenalkan teknik survei owa. Jadi itu salah satu kegiatan awal yang sebenarnya menjadi inspirasi untuk sampai sekarang kita membentuk untuk fasilitas ini, bangunan ini. Dan dari kegiatan pelatihan metode survei owa di tahun 2013 itu kita terus berangan-angan kalau kita punya tempat tersendiri untuk belajar, untuk mendiskusikan apa yang kita temukan dari pengamatan, dari kegiatan sehari-hari di sini, sepertinya kok menarik gitu. Dan akhirnya tahun 2014 kita bisa membeli tanah di sini yang mungkin separuh dari yang ada saat ini pada waktu itu, karena waktu itu yang punya tanah ini tinggal di bawah di Doro sana, dan tanah ini terbengkalai, akhirnya kita beli. Dan jadi ini kita juga mulai berpikir investasi untuk tahun-tahun yang akan datang selanjutnya. Jadi ya investasi sumber daya manusia, investasi kegiatan, dan ya akhirnya setelah punya tanah itu kita jadi kepikiran mau diapakan tanah ini, mau dibentuk seperti apa, mau digunakan untuk apa. Nah, itu yang kemudian terus berkembang. Tahun 2000 ya sebelum pandemi, kalau nggak 2016 lah, itu kita mulai merealisasikan angan-angan itu. Kok kayaknya tanah ini harus kita desain sedemikian rupa, fungsinya untuk apa. Dan ya akhirnya kita membentuk merencanakan itu dalam sebuah dokumen perencanaan lah, seperti itu, untuk kawasan ini dan khususnya tempat ini gitu. Ini juga kemudian berkembang jadi pemikiran awalnya hanya untuk kursus untuk mahasiswa, untuk petugas kehutanan, untuk teman-teman yang tertarik dengan owa. Harusnya tempat ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang gitu, untuk orang warga sekitar sini, untuk orang yang peneliti, untuk siapapun yang tertarik ingin belajar atau bahkan ingin berkontribusi untuk pelestarian alam, khususnya di wilayah Petung Kriono yang sebagai habitat owa Jawa ini. Ya akhirnya niat kuat itu kemudian ya kita wujudkan dengan mencari donor atau pendanaan untuk
membangun fasilitas ini. Jadi kita pengen punya semacam hub lah untuk kegiatan community development, untuk penelitian, untuk kegiatan social enterprise, pengembangan bisnis yang berkelanjutan, bahkan sebagai pusat informasi, karena banyak yang datang ke sini juga tidak hanya saya dan teman-teman Suara Owa, tapi juga banyak sebenarnya ahli ataupun pegiat alam atau ya petani yang punya kemampuan yang sebenarnya bisa dibagikan untuk yang lain, pengetahuannya, pengalamannya. Nah ini ya semacam ya semakin memotivasi lah untuk membentuk fasilitas ini. Nah di tahun 2018 kita mulai membangun kelas yang sekarang kita pakai untuk pelatihan metode survei OA setiap tahun itu, yang rumah OA itu kita bangun di sana, itu selesai. Kemudian kita memang pengen punya, ya karena ini kawasan hutan ya, dan banyak pohon dan tanaman-tanaman yang sebenarnya sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Sebagian ada koleksi tanaman pohon hutan alam di sini, kita tempatkan di sini, kita tanam di sini. Kita punya pembibitan juga. Awalnya kita hanya bikin pembibitan untuk kopi, tapi sekarang juga banyak jenis-jenis pohon asli yang kita coba kembangkan di sini. Ya, jadi semacam laboratorium alam juga akhirnya. Kemudian 2022 selesai membangun rumah OA yang di sana, yang rumah kayu untuk kelas itu. Ada satu ruang besar yang bisa menampung 15 sampai 25 orang untuk biasanya kita belajar tentang teknik survei OA. Memang ini juga bukan keahlian kami dan teman-teman Suara Owa untuk membangun fasilitas education center ini, tapi kita punya ya karena kita berangkat dari ekologi jadi mengerti konsep bangunan yang ramah seperti apa. Nah ini beberapa kali kita ketemu dengan arsitek, ngobrol dan ya minta masukan mereka membentuk bangunan seperti apa. Ya akhirnya terbentuk ini tahun 2025. Kita mulai membangun fasilitas yang ada di sini. Sebenarnya awalnya ini dapur yang dari bambu itu, tapi karena intensitas kunjungan dan teman-teman yang datang ataupun warga sekitar yang kesini cukup banyak, dapur atau tempat itu tidak mendukung lagi, dan ya akhirnya kita bangun. Kita coba manfaatkan potensi yang ada di sekitar sini, baik tukang, material, terus desain. Kita coba sedapat mungkin bisa menyesuaikan dengan kondisi di sini. Jadi seperti kontur yang naik turun di dalam ruangan ini memang ya karena di sini tempatnya berbukit, nggak rata gitu. Jadi kita bikin ya mengikuti kontur yang ada. Terus yang spesial dari tempat ini, sumber air kita nggak menggunakan energi listrik sama sekali. Jadi menggunakan air yang mengalir 24 jam kita gunakan terus untuk mensupport fasilitas ini. Dengan tim-tim yang ada di sini seperti ya ini material ya, karena kita ada pertimbangan penggunaan kayu yang sangat riskan kalau di sini karena lembab dan mudah dimakan rayap. Akhirnya kita bikin menggunakan material yang relatif tahan lama dari aluminium dan kombinasi kayu. Ya, saya juga menambahkan fungsi tempat ini. Saya pikir sangat sesuai dengan program-program Suara Owa itu sendiri, tapi juga memberikan
kesempatan untuk siapapun untuk menggunakan tempat ini untuk berkembang gitu. Kalau di Suara Owa sendiri kan kita ada proyek kopi dan konservasi. Nah, salah satu tempat di sini juga sebagai proses produksi kopi yang pasca panennya. Jadi kita ada penjemuran, ada mesin roasting untuk menyangrai kopi, sampai kemasan-kemasan yang kita jual. Di tempat ini juga ada lokasi nursery atau pembibitan tanaman-tanaman asli. Di sini ada beberapa contoh untuk kegiatan budidaya lebah. Ada fasilitas untuk menginap juga, tapi khusus untuk tamu-tamu yang memang ada kaitan langsung dengan kegiatan kita. Untuk menginap di sini bisa, tapi kalau untuk tamu-tamu umum biasanya menginap di rumah warga. Ada juga kita punya ada semacam ruang makan. Nah, ini sebenarnya konsep yang kita bangun di sini. Ketika makan itu biasanya banyak ide-ide yang muncul. Jadi kita men-setting tempat utama kita sebenarnya itu tempat makan. Jadi karena kadang kalau kita makan sambil ngobrol sambil ini lebih leluasa, lebih cair seperti itu daripada di ruangan yang formal gitu. Nah, ini sebenarnya ada ruang makan yang utama ini, kemudian tempat sangrai kopi di depan, ada dapurnya di belakang. Iya, kita punya kandang kambing juga, kita punya peliharaan kambing karena itu juga kadang jadi investasi kita. Terus kolam ikan, kita ada punya kolam ikan. Nah, salah satu yang dari awal kita juga mencoba mencukupi kebutuhan dapur ini dari tempat ini. Jadi kita nanam cabai, singkong, tales, daun salam, jeruk. Itu hal-hal kecil tapi sangat penting ketika kita memasak gitu. Jadi kita coba memenuhi kebutuhan dapur kita ini dari kebun ini juga. Salah satu yang nggak pernah kita beli ya pisang, tales, singkong. Ini bahkan kita bisa, kalau banyak panennya kadang kita jual juga. Nah, ini mencoba memutar sendiri apa yang kita punya untuk mensuplai kebutuhan kita. Saya pikir tempat ini sangat terbuka untuk siapapun yang ingin bertemu, ingin mencari informasi tentang Owa Jawa ataupun tentang keanekaragaman hayati di kawasan Petung Kriono khususnya, dan landscape yang secara lebih luas di sini. Dan untuk beberapa tahun ke depan saya pikir sebenarnya masih banyak angan-angan juga terkait dengan tempat ini ya, sebagai education center gitu, sebagai tempat belajar, tempat saling mempertemukan ide atau gagasan dan juga menyebarluaskan informasi seperti itu. Ya, nanti kita akan membentuk semacam infografis lah tentang kawasan ini, tentang Owa, tentang yang mungkin bisa diakses di sini karena kendala internet juga. Mungkin di tempat ini karena yang ini ada wifi, bisa kita bikin infografis yang bisa diakses lewat website juga. Kemudian kita angan-angannya punya semacam natural history museum itulah di level Petung Kriono dan sekitarnya. Jadi mengumpulkan beberapa bukti-bukti peninggalan ataupun budaya, sebenarnya lebih ke budaya sebenarnya. Jadi interaksi antara manusia dan alam itu seperti apa yang ada di Petung Kriono dari waktu ke waktu. Kita pengennya punya semacam itu, jadi semacam museum budaya lah, yang galeri kecil berisi mungkin hal-hal mungkin alat-alat
pertanian atau apa, alat untuk panen kopi, untuk proses kopi yang dari awal sampai sekarang, untuk ya supaya kita melihat juga ini perjalanan waktu, dari waktu ke waktu, interaksi antara manusia dan alam di Petung Kriono ini seperti apa, dari alat-alatnya yang kita kumpulkan. Ya itu jadi angan-angan juga, cita-cita juga, kita pengen punya galeri lah semacam itu. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu terwujudnya mimpi Suara Owa ini mempunyai fasilitas ini. Yang pertama Fort Wayne Zoo dari Amerika, itu yang sejak awal tahun 2012 mendukung kita sampai sekarang, banyak memberikan dukungan untuk mewujudkan, membentuk fasilitas ini. Mandai Nature Singapura yang memberikan dukungan untuk kegiatan dan beberapa fasilitas di sini. Kemudian Ostrava Zoo dari Republik Ceko yang sejak awal juga memberikan support untuk terbentuknya fasilitas ini. Satu lagi pihak dari lembaga konservasi di Jerman, Chance for Nature, yang mendukung terbentuknya fasilitas ini. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungannya.